Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, yang lagi bapil, yang lagi demam, dan yang lagi sakit lah pokoknya ya, saya doakan dari sini agar segera membaik dan cepat pulih ya teman-teman. Memang kondisi cuaca saat ini tuh musim hujan ya di mana-mana. Apalagi di daerah Kota Medan ini teman-teman, hujannya itu awet banget mulai dari pagi sampai malam. Dan cuacanya itu dingin, banjir juga di mana-mana teman-teman. Nah, video kali ini sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman. Di sini tuh saya membagi keseharian saya sebagai ibu rumah tangga ya, tentunya memasak gitu ya, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya, mencuci piring, mencuci pakaian, menjemur. Pokoknya macam-macam lah ya, banyak, nggak ada udah-udahnya. Nanti kalau disebutin satu persatu pun nggak kelar-kelar gitu ya teman-teman. Ada aja gitu pekerjaan yang ngantri, ada aja gitu pekerjaan yang harus kita kerjakan gitu ya kan. Nah, kali ini tuh saya lagi ngupasin pisang ya teman-teman. Ini tuh udah sekitar jam 8 pagi. Kami tuh mau sarapan, tapi karena di rumah tuh ada pisang ya, sisa yang kemarin itu. Kemarin kan pisangnya tuh ada 2 sisir ya teman-teman. Tadi malam saya goreng 1 sisir dan ini ada 1 sisir lagi. Karena pun anak-anak itu minta dibuatin pisang lagi ya teman-teman, seperti yang tadi malam katanya sih enak, dan yang banyak juga susu coklatnya, yang banyak juga seresnya ya, namanya juga anak-anak ya pasti doyan coklat ya kan. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau kalian tuh dengar suara saya itu seperti ngos-ngosan. Memang saya itu lagi kurang enak badan. Kurang enak badannya itu bukan berarti karena saya itu pilek atau demam gitu ya teman-teman, tapi kurang darah gitu, tensi saya itu turun. Jadi itu bawaannya tuh gampang capek gitu ya teman-teman, gampang ngos-ngosan dan gampang juga menggigil dan lain sebagainya, entahlah macam-macam ya, gampang oyong juga, pokoknya berapa hari ini tuh saya nggak ada ya buat video. Ini tuh sisa video yang kemarin-kemarin saya upload. Nah, teman-teman, ini tuh saya menggunakan minyak sisa goreng pisang tadi malam ya. Jadi kalian tuh jangan salfok sama minyaknya yang kelihatan kotor gitu. Sebenarnya itu sih bukan kotor, tapi karena sisa-sisa kerak pisang tadi malam. Nah, teman-teman, ini tuh doyan banget ya si bocil saya itu sama pisang goreng. Mau digoreng crispy gini juga suka, mau digoreng biasa juga suka. Makanya kami tuh kadang lumayan sering gitu ya beli pisang goreng gitu teman-teman, karena memang mereka itu doyan ngemil gitu ya. Ngemil pisang goreng, ngemil ubi goreng. Pokoknya kayak yang bikin kenyang gitu mereka tuh doyan. Saya sebagai ibu sih senang ya teman-teman kalau misalnya anak-anak tuh doyan ngemil yang bikin kenyang gitu ya kan, daripada doyan jajan-jajanan gitu. Karena tahu sendirilah kan jajan-jajanan sekarang nih kadang kurang sehat gitu ya, terlalu banyak micinnya juga. Udah gitu jajan-jajanan itu di kedai itu entah bentuk apa-apa gitu ya, ada yang bentuk lipstik, ada yang entah macam-macam ya kan. Jadi kadang saya tuh nggak ngasih ya teman-teman kalau aneh-aneh gitu bentuknya. Saya lebih memilih tuh mereka jajan yang pasti-pasti aja lah, yang jelas-jelas seperti wafer-wafer gitu ya, seperti snack-snack gitu. Pokoknya yang sering yang populer gitulah ya di kalangan kita. Masya Allah teman-teman, pisang gorengnya langsung ludes ya gitu selesai dimasak, dan kalian lihat sendiri penampilannya aja udah menggoda gitu ya. Anak-anak pasti doyan ya kan, apalagi kita yang orang dewasa ini. Nah, di sini tuh saya lanjut cuci piring ya teman-teman. Ini tuh gabungan sama piring yang kemarin ya, kemarin sore. Jadi ini makanya banyak. Karena kemarin itu saya nggak nyuci piring ya teman-teman, karena kena tempias gitu ya. Kalau misalnya saya cuci piring, takutnya nanti basah, udah kurang darah, gampang menggigil. Takutnya cari penyakit lagi akan masuk angin. Jadi saya biarkan aja. Nah, teman-teman, ini tuh saya lagi ngebilasin piring ya. Ini tuh piringnya
tinggal dibilas. Waktu tadi saya gosok-gosokin gitu ya, nggak saya record karena tuh saya paling malas ya megang-megang kamera dengan posisi tangan yang basah. Terus mau mindahkan angle-nya juga mau dipindahkan kemana gitu ya teman-teman. Orang ini posisinya sempit gitu ya di sebelah rumah. Ya udah, jadi udah saya biarkan aja satu angle. Mudah-mudahan kalian tuh nggak bosan ya, nggak suntuk ya lihat saya tuh cuci piring dari tadi. Nah teman-teman, ini tuh saya cuci botol-botol juga ya. Ini tuh ada botol minum. Kadang kan botol minum ini kalau nggak kita cuci di bagian sedotannya itu kadang agak berlumut gitu ya teman-teman, agak hitam. Dan ada juga tadi tuh Tupperware tempat air dingin di kulkas. Kemudian ada juga toples tempat kerupuk. Karena kemarin tuh saya ada masak kerupuk ya untuk kerupuk mie sop. Jadi baru saya cuci sekarang. Oh iya, buat teman-teman semua lagi apa nih sekarang waktu nontonin video saya? Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah klik videonya, yang sudah nonton videonya, dan yang sudah memberikan komentar-komentar positif. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, salam kenal dari saya. Perkenalkan, saya seorang ibu rumah tangga dari Medan dengan sepasang buah hati. Alhamdulillah, cuci piringnya udah selesai teman-teman. Di sini tuh sampahnya langsung saya kemas dalam plastik. Terus saya buang ke tong sampah ya, agar nanti nggak diserakin kucing lagi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. Masya Allah teman-teman, seperti yang kalian lihat ya, hari ini tuh sebenarnya cuacanya nggak begitu bagus gitu ya, nggak mendung dan juga nggak panas, pokoknya sedang-sedang aja. Selanjutnya di sini tuh saya mau gosok lantai ya teman-teman dengan brus lantai. Ini tuh lumayan berminyak ya kalau misalnya udah selesai cuci piring, dan lumayan kotor gitu, nasi ada di mana-mana. Dan ini pertama-tama itu saya siram dulu ya teman-teman dengan bekas apa tadi ya, bilasan air tadi kan. Kemudian di sini tuh saya pindahkan untuk wadah-wadah sabunnya juga, terus apa lagi ada pisau dan lain sebagainya. Kemudian ini tuh saya berus-berus dan saya tarik-tarik sedikit gitu ya agar airnya mengalir. Soalnya ini pun lantainya kadang suka menggenang gitu ya teman-teman, makanya di sini tuh kadang agak berlumut. Kalau misalnya nggak kita berus, takutnya nanti kepleset ya kan, karena licin gitu ya. Dan buat teman-teman yang lagi nontonin video saya ini, semoga kalian itu tidak bosan-bosan ya memutar video saya, klik video saya dan nontonin video saya. Karena memang isinya yang seperti itu aja ya teman-teman. Kalau nggak bersih-bersih ya memasak, kalau ya nggak memasak menyetrika dan lain sebagainya. Pokoknya vlognya itu hanya seputar rutinitas ibu rumah tangga aja. Dan semoga video-video yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lagi mager-mager gitu ya, yang lagi malas-malesan gitu. Dan semoga setelah melihat video saya ini jadi kayak ada niat gitu ya untuk beres-beres atau masak dan lain sebagainya. Dan ini tadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan aktivitasnya, di sini tuh tadi saya istirahat sebentar ya di kamar. Sekitar setengah sampai 1 jaman gitu. Karena tadi habis cuci piring saya kayak merasa capek gitu ya, kayak merasa lelah gitu. Jadi pengen rebahan gitu, pengen istirahat dulu gitu. Jadi saya tadi istirahat dulu teman-teman, nggak saya paksakan. Tapi karena ini juga udah menunjukkan jam 2-an gitu ya, udah lapar juga kalau misalnya makan siang. Tapi mungkin karena tadi ngemilnya itu pisang goreng, ada juga mie sop. Terus adik saya tadi datang dari laut bawa kayak gorengan gitu ya. Jadi tuh nggak seberapa lapar. Dan di sini tuh saya rencananya mau masak tongseng teman-teman, tongseng ayam. Saya pun sebenarnya nggak tahu ya resep yang pasti tongseng ayam itu seperti apa, karena saya itu orang Batak ya teman-teman, orang Medan. Tapi saya nengok-nengok resep gitu ya, kalau kadang kan suka lewat di beranda Facebook atau di YouTube gitu ya. Tongseng ayam itu seperti apa gitu. Jadi ini dulu saya itu pelajari teman-teman, dan saya dapat resep yang enak, benar-benar enak gitu ya. Dan saya catat sampai sekarang kalau misalnya masak tongseng, ini resep yang saya pakai. Nah ini tuh pertama-tama ya teman-teman, untuk bumbunya kemiri, kunyit itu selalu saya sangrai ya. Kalau untuk kunyitnya sih bisa dibakar ya teman-teman, tapi karena di sini saya sangrai kemiri jadi sekalian.
Kemudian untuk ketumbar dan jinten ya, ini pun juga saya sangrai teman-teman, tapi nggak sekaligus gitu ya. Pertama-tama di sini tuh saya sangrai untuk ketumbarnya dulu, karena kalau jinten itu lebih gampang matang ya teman-teman. Udah gitu dia suka loncat sana loncat sini gitu kalau misalnya terlalu cepat dimasukkan. Dan ketumbarnya di sini saya oseng-oseng terus ya teman-teman, karena ini juga lumayan lasak gitu ya, kalau dioseng-oseng kadang mau lompat-lompat dan takutnya nanti gosong gitu ya kalau nggak dioseng-oseng terus. Kemudian ini tuh jintennya langsung saya masukkan. Ini tuh selalu ya teman-teman, kalau misalnya jinten tuh disangrai dia kayak suka loncat-loncat gitu ya, kayak apa ya, kayak masak popcorn ya kan. Nah ini tuh saya goyang-goyang gini aja teman-teman, karena kalau misalnya nanti saya oseng-oseng pakai spatula, dia tuh lebih lasak lagi teman-teman, lebih loncat sana loncat sini ya kan. Nah ini tuh udah selesai teman-teman. Kemudian tuh untuk bumbu halusnya saya masukkan ke dalam blender ya. Itu tadi ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit yang udah disangrai tadi, terus kemiri, dan ketumbar sama jinten tadi. Terus pala juga ya teman-teman, palanya tadi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Bagaimana nih teman-teman, kalau menurut kalian yang daerah mana ya? Ini tongseng ini asli daerah mana sih? Sebenarnya saya pun kurang tahu ya. Ini udah sesuai belum sih bumbunya? Pas nggak bumbunya ini teman-teman? Dan ini tuh saya tambahkan sedikit air ya. Sebenarnya tadi kalau banyak gitu ya untuk ketumbar sama jintennya itu lebih wangi lagi kalau dihaluskan menggunakan blender yang kering itu ya teman-teman. Tapi karena tadi cuma sedikit gitu ya, jadi saya langsung blender aja sekalian dengan bumbu basahnya. Nah beginilah ya teman-teman, sakitnya sebagai ibu rumah tangga dan kuatnya juga sebagai ibu rumah tangga. Walau dalam keadaan sakit pun tetap juga bekerja, nggak ada liburnya, nggak ada cutinya gitu. Terkecuali kita itu mungkin udah berbaring gitu ya di tempat tidur, udah drop kali gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain baru. Itu pun bukan libur gitu ya teman-teman, malah makin numpuk gitu ya kerjaan-kerjaan yang nggak kita kerjakan selama sakit. Dan alhamdulillah ini tuh udah halus ya teman-teman untuk bumbunya. Kemudian tuh di sini saya simpan kembali blendernya agar di sini tuh nggak terlalu sempit kali ya. Karena ini memang untuk apa ya, ini untuk meja apa sih, wastafel ya, kayak nggak ada punya wastafel, meja apa ya, meja kompornya ini sempit ya teman-teman. Dan pertama-tama di sini tuh saya tumis bawang merah yang sudah dirajang ya teman-teman. Kemudian untuk cabai rawitnya juga yang udah dirajang tuh saya tumis. Ini sampai wangi aja sih, sampai layu, nggak sampai kering ya teman-teman. Kemudian untuk bumbunya juga saya masukkan, bumbu yang udah dihaluskan tadi. Masya Allah teman-teman, ini untuk bumbunya wangi banget ya. Tapi kayaknya kebanyakan kunyit ya. Jadi kuning kali kayak di gulai gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk rempah-rempahnya juga saya masukkan ya teman-teman biar nanti wangi. Itu tadi rempah-rempahnya ada serai yang udah digeprek, daun jeruk yang udah disobek-sobek, kemudian tulangnya saya buang, daun salam, terus ada lengkuas yang udah digeprek ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk rempah-rempahnya itu bunga lawang, kayu manis, dan cengkeh ya. Nah setelah itu tadi wangi, bumbu halusnya udah saya tumis, sudah benar-benar wangi. Kemudian di sini tuh saya masukkan ayam. Dan untuk ayamnya itu saya oseng-oseng sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman dengan bumbunya. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Setelah saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis, di sini tuh saya oseng-oseng lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah teman-teman, untuk tongseng ayam ini sebenarnya kesukaan banget ya, karena dia udah pedas, gurih, enak gitu ya. Pokoknya makan tongseng ini nggak enek gitu ya teman-teman, enak mantap jiwa lah pokoknya.
Memang betul-betul kaya lah Indonesia ini ya teman-teman. Setiap daerah gitu punya makanan khas masing-masing. Saya yang bukan daerah sono aja suka gitu makan tongseng ini ya. Apalagi daerah luar gitu ya teman-teman. Apa tuh yang pariwisata dari luar negeri itu gitu main-main ke Indonesia makan tongseng, makan betutu gitu ya kan. Makan apa ya? Pokoknya banyak ya kan makanan-makanan. Banyak lagi teman-teman yang saya itu penasaran juga. Satu itu seperti apa ya? Rawon ya. Saya belum pernah tuh makan rawon. Terus petis gitu ya teman-teman. Saya itu kalau nampak itu ya rujak petis gitu, rujak cingur gitu kayak pengen coba gitu loh teman-teman. Karena di daerah Medan itu memang nggak ada petis. Alhamdulillah tongsengnya di sini tuh sudah mendidih teman-teman. Jadi di sini tuh saya memasukkan garam. Ini tuh garamnya 1 sendok teh saya masukkan dan untuk kaldu jamurnya saya tambahkan setengah sendok teh. Kemudian di sini tuh saya tambahkan juga lada bubuk ya teman-teman. Ini tuh lada bubuknya nggak sampai 1/4 sendok teh kalau nggak salah. Ini cuma sedikit aja sih. Kemudian di sini tuh saya aduk-aduk lagi agar garam dan micinnya tadi benar-benar tercampur rata dan berbaur dengan sempurna gitu ya. Setelah mendidih lagi di sini tuh saya tambahkan beberapa cabai rawit. Terus untuk sayurannya juga kol yang udah rajang-rajang kasar. Kemudian daun bawang dan tomat juga ya teman-teman. Saya aduk sampai tercampur rata. Ini dari wanginya aja, dari aromanya udah sedap banget ya. Pokoknya ini kalau tongseng dimakan gini aja udah enak ya teman-teman, nggak perlu lagi ada sayur yang lain. Dan yang terakhir di sini tuh saya tambahkan 2,5 sendok makan santan kental ya. Dan alhamdulillah ini udah matang ya teman-teman. Ini tuh nggak saya tempatkan di wadah, saya tutup aja karena bentar lagi juga langsung disantap.